problem keuangan, problem saudara, problem dengan suami. Nah, itu biasanya gampang diganggu oleh setan. Akhirnya kesurupan. Nah, salah satu triknya ya termasuk mati kena wabah, kena corona, mati syahid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matillahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian istiqomah Masjid Jami' Syekh Burhanuddin, Bekasi Timur, rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia, kasih sayang, kemurahan Allah yang masih diberikannya kepada kita sampai saat ini, sehingga kita masih dapat melanjutkan berbagai macam aktivitas kegiatan, termasuk hadir malam hari ini di Masjid Jami' Syekh Burhanuddin, Bekasi Timur, untuk mengikuti pengajian istiqomah yang kita adakan setiap Selasa malam Rabu. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembicaraan kita minggu yang berlalu, masalah istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badan fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu, sengaja aku, raf'al hadasil akbari, mengangkatkan hadas besar, an jami'il badan, dari sekalian badan, fardhan, fardu, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka lafal niat yang tersebut itu adalah untuk orang yang wiladah. Nah, pertama, artinya orang yang mandi selesai melahirkan. Jadi salah satu perkara wajib ya, kalau selesai melahirkan bayi itu diwajibkan namanya mandi wiladah.
Supaya apa? Supaya tidak gampang terpengaruh oleh setan. Makanya ada terkadang orang yang selesai melahirkan terus kerasukan setan. Kalau di Padang namanya sindai. Ya. Itu salah satu sebabnya adalah selesai melahirkan nggak mandi wiladah. Termasuk itu mandi besar. Ya. Apalagi kalau selesai melahirkan banyak problem. Ya. Problem keuangan, problem saudara, problem dengan suami. Nah, itu biasanya gampang diganggu oleh setan, akhirnya kesurupan. Nah, salah satu triknya supaya setan tidak mempan mengganggu, menggoda, itu selesai melahirkan, begitu bayinya keluar, maka ibunya wajib mandi, namanya mandi selesai melahirkan atau mandi wiladah. Niatnya nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badan fardhan lillahi ta'ala. Kalau nggak hafal Arabnya Indonesia aja, aku niat mandi besar menghilangkan hadas fardu karena Allah ta'ala. Itu pertama. Dan orang nifas, jadi setelah melahirkan, ini bapak-bapak perlu tahu ya, nanti kalau istrinya baru melahirkan, dimandikan, mandi wiladah. Setelah itu selesai nifas ya, nifas itu adalah seorang perempuan melahirkan mengeluarkan darah kotor. Paling sedikit nifas itu satu cepratan ya. Jadi ada wanita itu yang begitu melahirkan keluar darah, selesai itu suci lagi. Contohnya putri Rasulullah Fatimatuz Zahra. Jadi Fatimah itu selama hidupnya tidak pernah mengalami haid, dia suci terus. Dan di saat dia melahirkan, darahnya keluar hanya sedikit waktu melahirkan saja, setelah itu dia suci kembali. Tapi biasanya ghalibnya nifas itu 40 hari 40 malam, dan paling banyak nifas itu adalah 60 hari 60 malam atau 2 bulan. Kalau setelah 2 bulan selesai melahirkan kok masih keluar darah, itu tidak termasuk lagi nifas, yang bersangkutan wajib melaksanakan sholat. Itu termasuk darah penyakit. Niatnya mandi nifas sama dengan tadi. Nawaitu rafil hadasil akbar an jami'il badan fardhan lillahi ta'ala, atau aku niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala. Itu niat sapu jagat itu. Pokoknya urusan junub, urusan hadas besar, niatnya cuma itu. Aku niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah ta'ala, barulah suci. Jadi mandi itu ada 2 macam, ada mandi bersih, ada mandi suci. Apa bedanya mandi bersih dengan mandi suci? Kalau mandi bersih pakai sabun, pakai sampo bersih, tapi tidak suci. Kenapa? Karena tidak ada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Sah atau tidaknya sebuah amal tergantung niatnya. Jadi kalau mandi aja nggak pakai niat, bersih tapi tidak suci. Nah, supaya mandi tadi mandinya bersih dan suci, di samping kotoran najis yang ada badannya itu hilang, juga sebelum mandi niat. Sebelum air itu sampai ke bagian tubuh, ya, baik kepala atau kaki, jadi tidak harus di kepala, ya, di kaki pun tidak ada masalah. Bagi orang yang kena penyakit darah tinggi, itu nggak boleh air itu sampai di kepala duluan, harus di kaki dulu.
Nah, makanya waktu niatnya waktu air sampai aku niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Airnya disiramkan ke kaki, setelah itu mandi. Sunnahnya memang di kepala dulu, dan sunnahnya lagi di sebelah kanan, seperti memandikan mayit. Ya, mandi mayit itu ya kayak mandi biasa, tidak masalah. Cuman sunnahnya mulai dari sebelah kanan, siram bagian kanan dulu. Nah, kalau nggak paham yang penting mandi itu aja. Soalnya mayit itu tidak boleh dikubur kalau belum dimandikan, dan boleh dibongkar kuburan itu kalau mayit itu belum dimandikan. Salah satu perkara yang boleh kubur itu dibongkar kalau masih baru ya, pertama belum dikapani, kedua belum dimandikan, ketiga si mayit bawa barang berharga kayak anting belum dicopot, cincinnya belum dicopot ya. Nah, itu kuburnya boleh dibongkar itu untuk diambil lagi. Atau ada barang berharga tinggal, nah, punya cincin jamrut misalnya, waktu mengubur mayit cincinnya tinggal, harganya mahal jutaan. Nah, ini kuburan boleh dibongkar untuk mengambil barang yang berharga, termasuk mayit yang belum dimandikan. Makanya hati-hati kalau ada keluarga mati di rumah sakit ya. Jadi kalau nggak kelihatan mandi, kadang nggak dimandiin, dilap doang. Makanya dimandikan dulu. Nah, kecuali kalau kena corona, itu lain lagi, darurat gitu ya. Yang penting dikubur gitu aja. Terus gimana urusannya? Ya besok aja dia di akhirat. Jadi yang kedua, yang ketiga, orang wajib mandi besar itu setelah nifas haid ya, bagi perempuan ya. Begitu masa haidnya selesai, dia wajib mandi. Niatnya sama, aku niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Dan junub, junub itu hubungan suami istri wajib mandi ya, kan kalau setelah pergi langsung pergi ke warung kemana-mana nggak boleh itu ya, hukumnya makruh, mandi dulu. Adapun yang mewajibkan mandi besar ya, ada 6 perkara. Pertama, keluarnya cikal bakal manusia, mandi baik mimpi atau yang lainnya. Kedua, hubungan suami istri ya, itu mandi wajib. Ketiga, orang yang mati yang bukan mati syahid. Nah, kalau mati syahid nggak wajib mandi. Orang mati syahid itu orang yang mati membela agama, mati perang membela kalimat la ilaha illallah. Dia dimandikan dengan pakaiannya yang berlumuran darah itu sebagai saksi besok di akhirat. Tetapi kalau mati syahidnya syahidul akhirah wajib mandi. Kayak wanita melahirkan mati syahid itu bebas dari siksa kubur. Walaupun bayinya itu nggak jelas biangnya ya. Ada perempuan misalnya tiba-tiba hamil, entah siapa yang niup, terus dia melahirkan mati, itu mati syahid. Nah, kemudian mati syahid orang mati tenggelam di sungai atau di kali, itu mati syahid. Nah, kemudian ada orang mati kecelakaan, tapi perjalanannya perjalanan mubah, misalnya cari duit, dagang misalnya, usaha yang halal ya, bukan yang haram. Tabrakan, mati, itu mati syahid. Dia bebas dari pertanyaan kubur. Kemudian orang mati ketimpa benda keras, sedang enak-enak nyapu, ada genteng jatuh kena kepalanya, bocor, mati, itu mati syahid. Tapi tetap harus dimandikan. Mati nyemplung sumur, kalau dulu kan sumurnya sumur timba ya, kalau sekarang udah pakai alat ya.
ambil air sumur, mungkin embernya kegedean, mungkin belum makan, keprosot masuk sumur, mati. Itu termasuk mati syahid, bebas dari siksa kubur. Mati dibunuh, ya, mati dibunuh, dianiaya, dijamret misalnya, entah di mana dianiaya, itu termasuk mati syahid. Jadi banyak mati syahid itu ya. Termasuk orang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka usahakan punya rutinitas ngaji rutin ya, sekali seminggu minimal. Insya Allah kalau mati, kalau ngajinya istiqomah, termasuk mati syahid. Sesuai dengan sabda Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Mati syahid itu kalau ngajinya istiqomah. Hah? Ya, termasuk mati kena wabah, kena corona, mati syahid itu. Bebas dari pertanyaan kubur. Mau jasadnya dibakar kek, dimasukin blender kek, mau dikubur pakai peti kek, tidak ada urusan. Yang jelas orangnya dapat pahala mati syahid, rohnya langsung dibawa ke Illiyin. Tidak ada pertanyaan, tidak ada interogasi kubur bagi orang yang mati syahid. Nah, kalau matinya nggak mati syahid, ditanya, ada pertanyaannya, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma kiblatuka, macam-macam pertanyaannya. Kalau nggak dapat menjawab, dipukul sama malaikat mungkar nangkir. Makanya para sahabat al-awwaluna itu semua doanya minta mati syahid ya, karena mati syahid itu adalah satu sarana untuk bebas dari pertanyaan kubur. Kita minimal jangan mati sangit lah, minimal itu, jangan sampai mati syangit. Apa tuh mati syangit? Mati dalam keadaan bermaksiat. Makanya dianjurkan banyak berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Jangan husnul ya, karena ba itu mengerjakan isim, jangan dibaca bihusnul khotimah, nanti diketawain orang ngerti. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Jadi orang yang mati husnul khotimah itu sebelum mati dia diperlihatkan tempatnya di akhirat. Kata Nabi, orang itu tidak akan mati-mati sebelum dia melihat tempatnya di akhirat. Yang ahli taat sebelum mati diperlihatkan surga, yang ahli maksiat sebelum mati diperlihatkan neraka. Makanya ada orang yang mati sambil senyum, mau meninggal tuh cerah mukanya karena dia lihat surga. Ada orang yang mati itu ketakutan, matanya seperti orang melihat sesuatu yang mengerikan, itu tandanya dia lihat neraka. Jadi orang beriman itu ya, tidak akan mati sebelum dia lihat tempatnya. Banyak ayat yang menjelaskan itu. Itu yang orang haid ya. Insyaallah masalah wajib mandi ini kita lanjutkan pada perjumpaan minggu depan.